warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Pera Mila Kustina, guru matematika di SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Untuk materi pembelajaran polinomial di kelas 11 semester 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh salah satu siswa. Perhatian. Sebelum melaksanakan pembelajaran, akan berikan doa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, gimana pagi ini? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah untuk pagi ini sekalian semua sehat ya. Nah, untuk memulai pelajaran Ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk IPA 2 ya. Agnia, Ai, Ali, Alia, Anggita, Asyifa, Aura, Bistan, Dasi. Untuk hari ini, untuk matematika peminatan, kita lanjutkan materinya. Materi sebelumnya kan kita membahas perkalian dan penjumlahan ya, pengurangan polinomial. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, jadi membahas hasil bagi dan sisa pembagian ya. Nah, untuk sebelum kita membahas materi hasil bagi dan sisa pembagian, Ibu akan pretest terlebih dahulu ya. Pretest terlebih dahulu. Silahkan buka HP-nya masing-masing. Nah, Ibu di sini ada pretest, silahkan di scan. Nah, pembagian polinomial tadi Ibu sudah memberikan itu ya. Kemarin kan kalian sudah membahas perkalian. Nah, sekarang ke pembagian. Silahkan di scan. Di scan. Pretest pembagian, scan dulu. Udah di scan? Masuk. Dua menit lagi ya. Silahkan cepat pretestnya dikerjakan. Selesaikan semuanya pretestnya, ada 4 soal ya. Silahkan dijawab. Nanti poinnya kelihatan di sini. Udah ya? Udah selesai ya? Ini udah kelihatan yang nilainya paling tinggi Uke, Denisa. Nah, udah ya. Jadi itu untuk mengukur pemahaman awal tentang pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial ya. Nah, pembagian polinomial, sebelum kita ke pembagian polinomial, tadi di soal pretest tadi itu ada soal-soal tentang pembagian bilangan bulat. Nah, tadi kan sudah kalian jawab ya. Betul nggak tadi? Misalnya tadi berapa? 412 ya. Di 412 517. Nah, dibagi berapa tadi? Nah, ini materi prasyaratnya, yaitu pembagian bilangan bulat dengan cara bersusun. Indikator pencapaian kompetensi, ini yang pertama yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu polinomial fx dengan x dikurangi
Kemudian yang kedua yaitu menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari Fx dibagi dengan Ax tambah B. Dan yang ketiga yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu polinomial yaitu Fx dengan Ax kuadrat tambah Bx ditambah C. Dan ini untuk yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial. Nah, ini untuk indikator. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu polinomial Fx dengan X kurangi K itu dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu polinomial Fx itu dengan Ax tambah B dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suatu polinomial dengan X kuadrat tambah Bx tambah C dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial dengan tepat. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan video ya, manfaat dari polinomial. Ya, apa manfaatnya sih dari polinomial? Ya, tadi ya, manfaatnya tadi apa? Tadi apa manfaatnya untuk apa tadi? Ya, tadi ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, di sini ada suatu tadi ya, pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat di sini ada 412 dibagi dengan 7. Nah, ini mudah sekali. Tadi kan kalian sudah di pretest. Silakan diisi titik-titiknya sesuai di sini ada 257 dibagi 3. Nah, di sini yaitu sama dengan 25 dibagi 3, yaitu hasilnya berapa? 8. 8 kali 3 ini harusnya 24 ya, 24. 25 kurangi 24 1, turun 7. Jadi 17 bagi 3 berarti 5. Nah, kemudian 5 kali 3 15. Nah, kemudian di sini 17 kurangi 15. Jadi hasilnya 2. Nah, maka di sini ada hasil bagi. Hasil baginya berapa? 85 dan sisanya yaitu 2. Nah, jadi nanti dapat dituliskan 257 itu sama dengan 3 kali 85 ditambah 2. Berarti di sini 3 ini sebagai apa? Pembagi. Kemudian 85 ini sebagai hasil bagi ditambah sisa. Nah, begitu pula dengan polinomial ya. Kita lanjutkan ke kita bagi ya. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Di sini kelompoknya yaitu 4 sampai 5 orang. Nah, tadi dari hasil pretest tadi, nah tadi kan yang paling besar siapa? Uke. Nah, Uke kelompoknya kita bagi. Kemudian yang kedua tadi siapa? Alia ya, Denisa. Denisa, udah berarti Denisa, Leni, Sri. Silakan bergabung ya, 4 orang.
5 orang, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu akan membagikan suatu LKPD. Di sini LKPD-nya satu kelompok satu LKPD ya. Nanti bisa yang lainnya bisa dilihat di AnyFlip. Beri nama ada kelompoknya. Silakan didiskusikan. Iya. Yang ini berarti ini yang 35 di sini. Nah, yang ini tuh 35. Yang itu berarti 7, 8, 6. Berarti yang ini itu apa namanya? Sini sih. Nah, ini LKPD-nya kalau misalnya kalian mau punya masing-masing, itu tinggal di scan ya. Di scan LKPD-nya, silakan di scan di sini. Kemudian nanti ada LKPD-nya itu di AnyFlip ya. Jadi tinggal buka aja LKPD-nya di AnyFlip. Ini tinggal atau diketik pembagian polinomial. Ibu sudah membuat bahan ajarnya di AnyFlip juga. Tinggal kalian nanti scan AnyFlip-nya, scan barcode-nya. Tanya, kalau yang kegiatan 2 itu gimana caranya? Tinggal diisi aja. Itu kan di sana tinggal pembagiannya yaitu X. Polinomnya berapa tuh? Cara apa itu tuh namanya? Cara bersusun ya. Iya. Nah, cara bersusun. Tinggal di sana X pangkat 3 dibagi X ya. X pangkat 3 dibagi X jadi X pangkat 2. Kemudian kalikan X pangkat 2-nya itu dengan X. Nah, maka hasilnya itu yang di titik-titik itu. Jadi X pangkat 3. Nah, X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2-nya kalikan lagi dengan 1. Min 1. Jadi min X kuadrat. Nah, kemudian kurangi. Nah, ini langkah-langkahnya udah ada kan ya di sini. Nah, langkah-langkahnya ada kan di sini tuh. Oh iya. Ya, di sini ada 250 kegiatannya keempat dibagi 3. Nah, di sini itu sama dengan kemudian nanti kita presentasikan dibagi hasil diskusi 3. Diskusinya itu hasilnya ke depan kelas. Berapa? Ya, ini lihat ya. Ini kan 0 di sini. X pangkat 3-nya ada enggak? 0 kan, X pangkat 3-nya kan? Berarti 0 dikurangi min 3, jadi min sama min plus, jadi X pangkat 3 di sini. Kalau yang 3 X pangkat 2 nya kan sama ini kan, X pangkat 2 lagi, jadi min 3 X pangkat 2 dikurangi min 2 X pangkat 2. Nah, jadi 3 min 3 dikurangi min 2 X pangkat 2, jadi berapa? Ini berarti min X pangkat 3 di sini, bukan min 2. Min 3X pangkat 2 dikurangi min berapa? Min 2X. Ayo, udah selesai ya? Udah selesai ya? Sekarang kita presentasikan kegiatan 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk cara bersusun dalam pembagian suku banyak dengan X kurangi K, yaitu nomor 1. Tentukan hasil bagi dan sisa dari Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 dibagi dengan X kurangi 1 dengan cara bersusun.
Jadi untuk X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 dibagi dengan X kurangi 1, yaitu X pangkat 3 dibagi X jadi X pangkat 2. Terus X pangkat 2 dikali X jadi X pangkat 3 sampai ke bawahnya sisanya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak fx sama dengan 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4x min 3 dibagi dengan 2x ditambah 3. Jadi 4x pangkat 3 dibagi terlebih dahulu dengan 2x. Jadi 2x pangkat 2x kuadrat. Terus 2x kuadrat dikali 2x sama dengan 4x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat dikali 3. Kayak di sini dikurangi terlebih dahulu. Lanjut diturunkan 4x. Ini langsung dibagi terlebih dahulu dengan 2x. Jadi min 4x. Lanjut 4x dikali 2x dengan min 4x dikali 3. Lanjut dikurangi jadi 16x. 16x diturunkan 3-nya diturunkan. 16x dibagi dengan 2x jadi 8x. Jadi 8. Lanjut 8 dikali 2x sama dengan 16x. 8 dikali 3 sama dengan, terus sisanya sama dengan min 27. Jadi hasil bagi untuk 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4x min 3 dibagi 2x ditambah 3, hasil baginya sama dengan 2x kuadrat min 4x ditambah 3 dan sisanya sama dengan min 27. Untuk Horner, kita tuliskan koefisien dari x pangkat 3 terlebih dahulu yaitu 4, x kuadratnya yaitu min 2, x-nya sama dengan 4 dan c-nya sama dengan min 3. Turunkan terlebih dahulu 4-nya. 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Lalu 4 dikali 8 dikali min 3 sama dengan 24. Min 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lanjut 16 dikali 3 sama dengan 48. 48 dibagi 2 min 24. Hasil baginya pangkatnya berkurang 1, yang tadinya 4x pangkat 3 jadi 4x kuadrat kurangi 8x tambah 16, sisanya min 27. Nah untuk ini bisa disederhanakan terlebih dahulu, yaitu dibagi dengan A. Nah untuk A adalah 2, jadi 4x kuadrat min 8x tambah 16 dibagi 2 sama dengan 4x kuadrat min 4 tambah 8. Jadi kesimpulannya untuk cara Horner dan cara bersusun, hasil baginya sama dan sisanya juga sama. Iya, betul ya, sama kelompok yang lain. Ya, terima kasih ya Agi sudah mempresentasikan kegiatan yang ketiga. Ini saya akan membahas kegiatan 4. Soalnya faktorkan persamaan kuadrat berikut. Bacakan dulu Rima, silahkan. Soal yang A, x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Di sini kita faktorin dulu dari angka 12.
12 itu bisa berapa kali berapa yang hasilnya 12. Terus kalau dikurang atau dijumlah hasilnya 7. Nah, 12 itu faktor dari 4 dan 3. 4 kali 3 sama dengan 12, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu kita sama dengan 0 kan, X tambah 4 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan jadi X sama dengan negatif 4. Yang ini juga sama, X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, yang B, 3X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini kita cari dulu faktor dari negatif 4. Sama kayak di nomor yang sebelumnya. Cuman di sini kita bawa 3X-nya jadi 3X dikali negatif 4 ditambah 1 dikali X sama dengan X. Jadi 3 kali negatif 4 sama dengan 12 negatif 12X ditambah X. Ya, jadi sama dengan negatif 11X. Lalu kita sama dengan 0 kan, 3X ditambah 1 sama dengan 0, 3X sama dengan negatif 1 karena dipindah ruaskan, dan X jadi negatif 1/3. X dikurangi 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan. Dan lanjut ke nomor selanjutnya, tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak. Nah, di soal selanjutnya yaitu tentukan hasil bagi dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1 dibagi dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dengan cara bersusun. Nah, di sini kita bagi dulu x4 dibagi x kuadrat, yaitu x kuadrat lagi. Nah, terus kita kalikan x kuadrat dikali x kuadrat jadi x pangkat 4. Lalu x kuadrat dikali min x sama dengan min x 3 kuadrat karena pangkatnya ditambah Min X kuadrat. Min X pangkat 3. Min x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat dikali X kuadrat. x kuadrat dikali min 2 sama dengan min 2x kuadrat. Lalu kita kurang x pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 habis. Lalu di sini karena nggak ada x pangkat 3, jadi anggap aja 0 dikurangi x pangkat 3. Karena di sini negatif dan ininya dikurang, jadi negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya x pangkat 3. Terus yang ini negatif 3x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2, hasilnya min x pangkat 2. Terus kita kebawahin 2x ditambah 2x dikurangi 1. Terus kita bagi x2 dengan x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Jadi hasilnya x. X kali x pangkat 2 hasilnya x pangkat 3. Terus kaliin lagi x kali negatif x hasilnya x pangkat 2. Terus x dikali negatif 2 hasilnya min 2x. Terus kita kurangi, ini habis, ini juga habis karena negatif kali negatif positif, jadi habis. Terus ini juga negatif kali negatif jadi positif, jadi 4x dikurangi 1. Karena 4x tidak bisa dibagi x pangkat 2, jadi udah hasilnya sampai sini. Nah, hx-nya jadi yang ini x pangkat 2 ditambah x dan sisanya yang ini 4x dikurangi 1. Ya, terima kasih Rima untuk penjelasan kegiatan 4 yang pertama dengan cara bersusun. Tepuk tangan untuk kelompok Rima. Ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal pembahasan yang keempat dengan cara Horner. Dengan soal, tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 negatif 3x kuadrat tambah 2x min 1 dengan x kuadrat min x min 2 dengan cara Horner. Oke, jadi penyelesaian yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi kita cari dulu faktor dari x kuadrat min x min 2. Jadi apabila dikalikan hasilnya negatif 2 dan apabila dijumlah hasilnya negatif 1. Jadi di sini kita dapat untuk faktornya itu min 2 dan 1.
Untuk pembagi yang pertama yaitu X min 2 disama denganin 0 dulu. Jadi min 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi tandanya berubah menjadi positif 2. Nah, untuk 2 ini sebagai pembagi. Jadi disimpannya di sebelah sini. Nah, untuk persamaan yang ditulis di bagan Horner yaitu persamaan yang ini. Jadi koefisien dari persamaan yang di atas. Oke, jadi koefisien X pangkat 4 yaitu 1. Untuk koefisien X pangkat 3 itu gak ada, jadi 0. Untuk koefisien X pangkat 2, negatif 3 disimpan di sini. Untuk koefisien dari X yaitu 2. Dan yang terakhir adalah negatif 1. Nah, jadi yang pertama 1 ini diturunkan dulu. Jadi 1 dikali 2, hasilnya disimpan di sebelah sini. Hasilnya 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir negatif 1 ditambah 8 sama dengan 7. Nah, untuk H1X-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 2. X pangkat 2 min X tambah 4. Ini dari koefisien yang ini. Ditulis lagi koefisien yang ini ke bentuk persamaan. Tapi persamaan yang ini pangkatnya berkurang 1 dari persamaan yang di sini. Jadi yang tadinya X pangkat 4 berkurang 1, pangkatnya berarti X pangkat 3 dan seterusnya. Dan untuk sisanya yaitu yang di ujung sebelah sini. Jadi sisa dari pembagian yang pertama yaitu 7. Untuk pembagian yang kedua yaitu X tambah 1 sama dengan 0. X-nya dipindah ruas, satunya dipindah ruas ke sebelah kanan jadi negatif 1. Negatif 1 sebagai pembagi, disimpannya di sebelah sini. 1 diturunkan jadi 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. 0 dikali negatif 1 sama dengan 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Untuk H2X-nya yaitu di sebelah sini. Jadi seperti yang tadi X-nya pangkatnya berkurang 1 dari yang ini. Dan sisanya yang di ujung yaitu 4. Jadi S2-nya kan udah didapat yaitu 4 dan S1-nya yaitu 7. Jadi disubstitusiin ke persamaan SX sama dengan S2 kali X min K1 ditambah S1. S2-nya tadi 4, X dikurangi K1-nya yaitu yang ini. K1-nya yang di sini. Jadi 2 ditambah S1-nya 7. Jadi 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 2, min 8. Min 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Jadi diperoleh HX-nya yaitu sama dengan X kuadrat tambah X. Dan SX-nya yaitu 4X min 1. Nah, jadi untuk metode Horner ini ada 2 langkah ya. Kalau tadi yang pertama dan yang kedua itu hanya 1 langkah. Jadi setelah kita memperoleh hasil bagi yang pertama ya, Horner yang pertama, kita lanjutkan ke Horner yang kedua. Jadi sama caranya yaitu dengan menuliskan koefisiennya dari hasil bagi pembagian polinom yang pertama. Dan sisanya ini untuk sisanya dimasukkan ke S1 7 di sini ya. Ini untuk K1-nya itu diperoleh dari faktor dari min 2. Betul ya. Kesimpulannya, yang pertama yaitu jika fx dibagi oleh x min k, maka fx sama dengan x min k dikali hx ditambah sx. Yang kedua, jika fx dibagi oleh ax tambah b, maka fx sama dengan ax tambah b dikali hx dibagi a tambah sx. Jika ini memakai cara Horner. Dan yang ketiga yaitu jika fx dibagi oleh ax kuadrat ditambah bx tambah c, maka fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dikali h2x per a ditambah s2 dikali x min k1 ditambah s1.
LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Udah dikasih identitas ya LKPD-nya. LKPD-nya dan LKPD dikumpulkan dulu. Evaluasinya Ibu menggunakan Google Form. Silakan kalian scan Google Form-nya ini dari sini ya, di scan dulu. Silakan diisi pada kertas 1 lembar, beri nama dan kelas. Evaluasinya ada di sana soalnya esai. Sudah ya, habis waktunya silakan di-upload di foto, kemudian upload di Google Form-nya. Dipoto dulu, kemudian di-upload ya. Sudah di-upload? Ya, nanti dikumpulkan ya hasil pekerjaannya, dikumpulkan juga biar nanti kalau misalnya uploadannya nggak sukses, Ibu periksa di sini. Ya, sudah ya, nanti Ibu periksa hasilnya. Nah, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk kita tadi kan ada yang ke depan ya. Kelompok mana kelompok yang terbaik? Ibu akan memberi hadiah. Nah, kelompok yang terbaik makanya tadi ke depan. Nah, kelompok Agi. Nah, silakan kelompok Agi. Oh, ke depan semua, lagi ke depan lagi. Ya, ini adanya dari Ibu ya. Oh, makasih. Nah, terima kasih sudah baik menyampaikan materi pembagian polinomial. Nah, ya terima kasih ya. Untuk kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya diusahakan lebih baik lagi ya untuk nanti menjawab soal atau pertanyaan dan mempresentasikan. Nah, di sini Ibu akan memberi penguatan atau kesimpulan dari materi pembagian polinomial. Nah, tadi kan ada 3 indikator. Nah, di sini kesimpulannya yang pertama kan tadi indikatornya yaitu pembagian polinomial fx dengan x kurang IK kan. Nah, di sini kalian sudah mampu ya untuk menjawab dari soal-soal yang pertama yaitu pembagian polinomial fx dan x kurang I dengan x kurang IK itu menghasilkan hasil bagi hx dan sisa sx itu berderajat 0 ya, jadi sx-nya sisanya itu berderajat 0. Nah, maka ditulis fx sama dengan x kurang IK dikali hx ditambah s. Tadi kan x kurang IK itu kan pembagi ya, dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, untuk pembagian polinomial fx dengan ax tambah b itu menghasilkan hasil bagi hx juga. Nah, tapi di sini kalau kita menggunakan cara Horner, itu hx-nya itu dibagi a. Bersusun itu tidak usah. Nah, ini ya, jadi kalau pakai cara Horner itu hx-nya dibagi dengan a. Tadi kan yang kelompok presentasikan ke depan itu dibagi a. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembagian polinomial fx dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu menghasilkan hasil bagi hx dan sisanya yaitu sx. Nah, ini sama, itu berderajat 0 juga. Maka ditulis fx sama dengan ax kuadrat ditambah ax tambah ax kuadrat tambah bx tambah c dikali hx tambah sx. Jadi pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya
tadi ada 3 ya, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, itu merupakan cara bersusun itu sama hasilnya dengan cara Horner. Tinggal kalau cara bersusun itu tinggal dibagi kemudian kali, kemudian kurangi. Kalau cara Horner itu kita tuliskan apanya? Koefisiennya. Nah, ini ya, ada barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi teruslah belajar untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya. Nah, biar kita bermanfaat sepanjang hidup ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas teorema sisa. Nah, teorema sisa itu pertemuan selanjutnya kita akan membahas teorema sisa. Nah, cukup sekian ya untuk pertemuan pembagian polinomial. Nah, kita akhiri saja, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dipimpin doa. Melakukan pembelajaran,